Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Hai again viewers, masih bersama Philip dan Alia di sini. Tentunya Daily Lifestyle nih satu episode kayak belum lengkap kalau kita nggak sharing tentang beauty atau kecantikan. Kamu banget ya Ala ya. Tuh juga sih, tapi aku tahu nih viewers tuh suka banget nih denger informasi dan rekomendasi tentang kecantikan. Jadi kita akan share nih salah satu metode yang banyak digunakan sejumlah selebritis dan perempuan dalam menurunkan berat badan. Wow, biar aku tebak Al. Kalau nggak salah, treatment kamu maksud adalah personal slimming program, bener nggak? Yes, personal slimming program. Jadi benar-benar program yang untuk menguruskan badan ya, untuk merampingkan badan. Nah, berbicara tentang tren slimming itu tuh dari tahun ke tahun tuh nggak pernah pudar loh viewers. Bahkan selalu menjadi primadona. Karena rata-rata nih salah satu kriteria cantiknya perempuan di Asia itu tuh langsing, rampingnya singset ya, langsing dan proporsional. Lantas seperti apa sih personal slimming program yang dimaksud? Yuk kita tanya langsung ke ahlinya. Let's check it out. Salah satu tren kecantikan yang tidak pernah pudar adalah tren slimming atau pelangsingan tubuh. Ya, tren satu ini setiap tahunnya selalu semakin banyak diminati tidak hanya wanita namun juga pria. Jadi sebenarnya menurut saya tren slimming itu tidak akan pernah pudar. Bahkan slimming menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kaum Adam dan Hawa sekarang. Nah, kita lihat bahwa ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang mengharuskan seseorang itu menurunkan berat badannya menjadi berat badan yang ideal. Nah, tentu kita paham juga bahwa masyarakat sekarang ini cukup aware terhadap kesehatan. Nah, pentingnya bahwa penurunan berat badan apabila seseorang kegemukan, maka memiliki faktor risiko tertentu terhadap penyakit-penyakit metabolik. Nah, yang kedua juga kita lihat ada beberapa pekerjaan yang harus ditunjang dengan berat badan yang ideal. Profesi-profesi seperti misalnya pramugari, kemudian model, kemudian juga artis-artis juga ya. Nah, itu juga memerlukan berat badan yang ideal. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa sekarang banyak sekali di klub-klub kesehatan, kemudian di sarana olahraga, kemudian di YouTube memberikan tips-tips kesehatan tubuh, menjaga berat badan yang ideal. Itu menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sangat memerlukan treatment slimming ini. Sehingga menurut saya sangat diperlukan sekali. Gitu. Kemudian penggunaan mesin-mesin, misalnya kavitasi, kemudian radiofrekuensi, kemudian ada juga muscle toning ya. Jadi banyak sekali mesin-mesin. Tapi kita lihat bahwa semakin belakangan ini masyarakat awam itu sangat kritis dan mungkin juga sangat aware kepada penurunan berat badan yang sehat. Nah, sekarang kita lihat bahwa penurunan berat badan itu selain fat loss, ya kehilangan jaringan lemak, juga ada yang namanya water loss, yaitu kehilangan cairan tubuh. Juga disertai kadang-kadang dengan muscle loss, yaitu kehilangan jaringan otot. Saat ini, salah satu tren slimming yang banyak diminati adalah personal slimming program. Dikerjakan oleh dokter. Selama proses slimming ini, pasien akan dipandu dan dipantau langsung perkembangannya oleh dokter. Selama proses ini juga akan dilakukan beberapa kombinasi treatment seperti suntik, obat-obatan jika diperlukan, hingga bagaimana mengatur pola diet yang sehat. Jadi yang kita perlukan sebenarnya dengan diet yang sehat adalah fat loss, yaitu kehilangan jaringan lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, tapi tidak jarang juga yang hilang itu berikut dengan water loss, kehilangan cairan, dan bahkan mungkin kalau penurunan berat badan yang sangat drastis, cepat, bisa juga muscle loss. Artinya ya kehilangan jaringan otot juga. Sehingga kita lihat bahwa seseorang bisa saja kurus, tetapi kelihatan kuyu, lesu, dan kelihatan tidak sehat. Nah, sehingga
Sekarang tren yang terbaik adalah bagaimana kita bisa memprogramkan seseorang turun berat badan secara individual. Jadi setiap pribadi itu berbeda-beda. Yang kita sebut personal slimming program. Nah, kalau yang disebut personal slimming program, pertama kita harus melihat kondisi kesehatan seseorang. Jadi seorang dokter akan memberikan assessment bagaimana setiap individu ini berbeda-beda dengan masalah kesehatan yang ada di tubuhnya. Apakah ada alergi, apakah ada kecenderungan tertentu, misalnya penumpukan lemak di area-area tertentu. Nah, yang namanya personal program slimming program ini terjadi kombinasi, yaitu program penyuntikan di klinik dan juga dikombinasikan dengan olahraga. Tentu diet yang sehat juga yang dibantu dari di rumah. Ya, kami di sini melakukan kombinasi treatment seperti tadi, adanya penyuntikan, pemberian obat-obatan tertentu apabila diperlukan, dan kemudian perencanaan bagaimana mengatur diet, itu pola makan, kemudian mengatur olahraganya, dan mengatur juga pola-pola istirahat dan stresnya, karena tidak jarang juga peningkatan berat badan karena juga stres. Jadi kita di sini juga ada yang namanya lipolaser kavitasi, kemudian juga ada radiofrekuensi. Semua itu dilakukan berbarengan karena ketika fat loss-nya hilang, kita perlu membentuk kembali kontur tubuh, sehingga memang namanya body contouring. Jadi harus tetap dengan kombinasi. Jadi walaupun fatnya hilang, tapi tubuh kita jadi kencang. Viewers, diet dengan metode ini memang kini banyak dilakukan sejumlah selebritis tanah air. Di samping mengurangi resiko dampak buruk dari diet yang tidak sehat, diet ini juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan dari treatment ini adalah kita bisa mengatur kembali metabolisme tubuh kita. Seperti kita meriset tubuh kita. Jadi kalau misalnya yang tidak dilakukan misalnya di tempat-tempat lain atau di program-program slimming yang lain, ya kan tidak ada pengaturan metabolisme. Nah, di sini kita atur bagaimana pengaturan metabolisme itu dengan jangka yang panjang, dan juga kita bisa mengatur bagaimana menahan lapar. Jadi kita harus melakukan ini minimal 6 minggu. Di mana pada minggu pertama dan kedua itu adalah dosis inisiasi. Kemudian setelah tubuh kita bisa beradaptasi, memberikan respon yang baik, maka kita lanjutkan terus sampai dengan dosis ketiga dan sampai ke-6, yaitu supaya tubuh kita mulai mengenal dulu gitu bahwa metabolisme ini seperti ini tubuhnya. Jadi kita baru bisa lihat hasilnya setelah 6 minggu. Meski demikian, namun untuk tetap memaksimalkan hasilnya, setiap orang yang melakukan diet ini pun harus melakukan olahraga dan tentu saja pola hidup sehat. Pantangan tidak ada sama sekali, ya, tetap makan dengan normal, dengan porsi yang sesuai, jadwalnya juga sesuai, kemudian tetap dilakukan olahraga di rumah, kemudian tetap makan sayur dan buah, jadi hampir tidak ada. Dan viewers, bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti personal slimming program ini, berikut ini ada beberapa tips yang bisa viewers lakukan. Ya, tips dari saya pertama, selama menggunakan program ini tetap makan dengan normal. Kemudian kedua, lebih banyak minum air putih. Kemudian harus konsisten melakukannya. Kemudian juga harus tetap diimbangi dengan olahraga, konsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya juga jangan lupa istirahat. Menarik ya Al ya, karena benar-benar diawasi oleh dokternya secara langsung, apalagi kita benar-benar diawasi kemudian diatur pola makannya. Tapi yang perlu diingat adalah Alia dan mungkin viewers di rumah harus tetap olahraga, jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Kalau Alia sendiri olahraga nggak? Saya sekali ya. sekali olahraganya ngejar-ngejar kucing. Oh, Apalagi gitu kalau ya? kucing di rumah udah mulai ngerusakin sofa. Oke. Gitu. Yang penting bergerak ya. Yang penting gerak. Anyway, viewers juga
mau ngingetin nih viewers, kalau mau melakukan treatment ini atau program ini, jangan lupa ya dikerjakannya di klinik yang benar-benar certified oleh ahli yang emang berkompeten untuk melakukan treatment tersebut. Jangan ke klinik yang asal. Nanti kalau misalkan ada reaksi yang aneh atau alergi gimana, hati-hati loh ya. Iya, kita nggak mau ya kalau ada dampak buruk ya, tapi yang jelas adalah benar-benar harus diawasin dengan ahli dan juga harus berkompeten. Nah, selanjutnya nih Al, kita ada informasi dari beberapa selebritis yang cukup berhasil untuk menurunkan berat badannya. Wow. Jadi langsing. Yes, bener. Dan saat ini menjadi inspirasi dan panutan untuk para fansnya dan masyarakat. Nah, seperti apa dan siapa saja mereka? Kita simak informasinya berikut ini. Viewers, tak bisa dipungkiri jika sosok selebritis identik dengan kehidupan mewah dan glamor. Tentu saja, popularitas yang dimiliki serta banyaknya penggemar membuat mereka semakin diperbincangkan. Bakat hiburan yang dimiliki serta ditunjang oleh penampilan yang menawan membuat banyak orang jatuh hati. Satu hal penunjang karir keartisannya adalah badan yang indah dan sehat. Selain perawatan tentunya, keindahan badan yang mereka miliki diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga. Pevita Pierce. Ya, bukan hal aneh jika Pevita menjadi salah satu selebritis dengan wajah cantik dan memesona. Tubuh cantik yang dimiliki Pevita tentunya didapatkan melalui hobi olahraganya. Susan Sameh, mantan kekasih Billy Syahputra ini juga memiliki badan yang indah. Di usia yang muda, Susan menjadi salah satu selebritis yang banyak menginspirasi para fansnya. Susan memiliki tinggi badan 1,73 meter, tentunya mendukung penampilan yang proporsional. Cinta Laura, selain dikaruniai kecerdasan, paras blasterannya cantik, Cinta juga menjadi inspirasi wanita dengan tubuh indah yang dimilikinya. Wulan Guritno, yang meski sudah tak muda lagi, nyatanya hot mommy satu ini memiliki tubuh indah. Tak heran hobi olahraga yang dilakukannya membuat Wulan memiliki body goal yang banyak diidam-idamkan oleh para wanita. Definisi inspiring people ya Al ya. Jadi bisa membantu masyarakat juga untuk biar mereka tetap mengatur pola hidup sehat mereka. Iya, sebenarnya yang paling penting itu kan adalah berat badan itu tuh nggak harus ada patokannya berapa kilogram. Yang penting tuh kita sama-sama sehat, nggak overweight, bahagia. Karena kalau misalkan berlebihan berat badannya kan juga itu kan ada berdampak medisnya juga ya. Yes, benar. Iya, jadi yang penting tuh nggak terlalu kekurusan, yang penting sehat. Yes. Anyway, viewers, kayaknya informasi di episode kali ini udah cukup ya. Itu menjadi penutup episode Daily Lifestyle kali ini. I'm so sorry. Yes, tapi jangan khawatir, jangan sedih. Tetap pastikan Daily Lifestyle setiap hari. Karena tentunya bareng aku Philip Dimas dan aku Alia, kami akan terus membahas banyak sekali informasi yang seru. Dan sebagai penutup, mohon maaf bila ada salah kata dari kami berdua. And once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle, the best source for your Daily Insight. Bye-bye.